Kali ini kita akan bahas tentang TypeScript dan kegunaannya gitu ya. Sebelum masuk TypeScript, kalau misalnya belum pernah tahu JavaScript, mungkin bisa dimulai dengan JavaScript dulu ya, karena TypeScript ini seperti next levelnya dari JavaScript gitu. Jadi kayak JavaScript udah bagus, cuman TypeScript menyempurnakan gitu. Jadi kayak gitu istilahnya. Nah, mungkin kita harus cari tahu dulu ya, apa yang disempurnakan, kenapa kita harus belajar TypeScript ini. Jadi kalau diperhatiin ya, mungkin beberapa orang yang lagi belajar coding atau memakai JavaScript di production bisa mengalami masalah serupa, terutama kalau timnya banyak. Kalau timnya satu, modal otak mungkin bisa, tapi kalau rame nggak bisa. Nah, I will explain. Jadi misalnya, contoh deh, di interface kan ada function user update. Kalau di JavaScript, kita nggak akan pernah kan nulis tipe ini, gitu ya. Langsung aja ID parameter 2 update gitu ya. Maksudnya objek apa yang harus diupdate. Nah, mungkin kalau di JavaScript secara umum ya, misalnya get user gitu ya, a new user terus nge-save gitu. Ini umum banget lah gitu. Masalahnya muncul akibat dari type-nya yang tidak ada. Anggaplah saya yang ngoding ini, user update hari ini. Saya bekerja dengan perusahaan mungkin setahun misalnya. Tahun kemudian aku harus ubah ini karena ada requirement lah intinya, dan aku harus ubah. Harus pakai misalnya di function yang lain gitu misalnya. Akibatnya tanpa type kita bisa aja masukin ID ini bukan number. Jadi string, objek, malah dinosaurus pun bisa masuk kan. Enggak bercanda. Tapi maksudnya poinnya itu semua itu bisa masuk gitu. Termasuk juga update. Misalnya dengan otak kita yang seingat-ingat ini ya, kayak oke, update ini kayaknya kemarin ini deh, cuman name aja deh. Atau kalau enggak memang kita mau make sure terus ya, kita cari nih user update di mana nih kodenya. Oh, ternyata di dalam sini nggak tahu juga apaan. Nah, itu kan juga risk kan, resiko kan. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam sini untuk tahu partial user nih apa dan lain-lain. Itu ribet banget. Instead, kita bisa buat type. Jadi kita walaupun balik lagi ke kode kita yang sama, kalau kita single player, um, tetap aman gitu. Karena kita nggak perlu ingat semua isinya. Yang penting requirement ini ke full, ekspektasinya jalan lah aplikasi itu. Begitu juga dengan misalnya kita kerja sama dengan tim. User update ini bisa aja yang trigger bukan aku. Bisa aja nanti tiba-tiba orang lain. Anggaplah seperti itu ya. Kita katakan si Budi. Budi mau coba pakai functionku. Tanpa type, Budi bisa mikir ID, oh si Aziz nih biasanya pakai UID sih. misal. Ya udah, dia taruhlah UID itu. Terus waktu insert meledak gitu. Nah, itu akan jadi kayak makan waktu juga kan, baru tahu waktu runtime, oh meledak, ternyata nggak bisa, ternyata harus number. Kenapa nggak waktu ngoding ketahuan? Dan mending kalau waktu itu ketahuannya tuh di staging atau di development. Kalau ketahuannya kita salah key itu di production, misalnya kita ekspektasi first name ini ada ya di sini, tapi orang ngasih name, terus nggak kecek lah, hilaf manusia gitu ya, sampai ke QA lewat gitu, intinya yang ngecek gitu, quality checknya gitu ya, lewat, semuanya kita tes aman gitu ya, di production, di server gitu ya, malah meledak gitu. Nah, itu wajar banget gitu. Um, TypeScript memang nggak 100% menjamin itu kalau kita juga nggak benar membuat patternnya. Cuman kalau patternnya benar, type ini cukup menjanjikan untuk diimplementasi karena um, menjamin kalau misalnya data itu tipenya sesuai selama patternnya benar. Tapi nanti kita akan bahas pattern-pattern itu di next videos ya. Kita fokus dulu ke dasar-dasar TypeScript-nya dulu. Disclaimer, ini versi 5 ya. Jadi kalau nanti misalnya dinonton di versi 6 waktu di nonton gitu ya. Nah, itu
kalau ada deprecated atau videonya lawas, itu kabarin aja di komen. Nanti aku bakal replace videonya dengan yang versi baru. Ekspektasinya kita akan belajar yang versi terbaru terus, tapi yang major fokusnya. Misalnya ini kan sekarang versi 5 nih. Ya udah berarti nanti kalau misalnya belajar versi 5 aja gitu, jangan versi 4. Tapi kalau misalnya ada versi 6, boleh kok coba-coba aja versi 6, nanti komen aja kalau emang nggak benar. Nah, kalau misalnya lagi proses nih aku ngedit, atau aku lagi mau proses ganti kurikulumnya, ya terpaksa pelajarin dulu yang 5 lah gitu. Gitu sih. Terus gitu. Nah, ini dia jelasin juga ya. Kayak misalnya dia ada error-error gitu ya. Ya dia nyontoin lah gitu. Nanti kita akan contoh langsung kok. Oke. Seperti dibilang tadi, ini kan JavaScript inilah ya, pelengkap gitu ya. Kayak lu kalau makan nasi nggak ada kerupuk enak gitu. Nah, karena pelengkap, pastinya ini akan dijalankan di JavaScript environment, which is punyanya si Node. Nah, untuk menjalankan TypeScript itu nggak straightforward kayak JavaScript, which is ada file JS di run di Node. Nah, ini aku udah gambarin tadi, simple banget. Nah, jadi poinnya, kalau kita dulu kan begini ya, dari ngoding, langsung tembak ke Node, langsung jalan ya. Nah, kalau di TypeScript itu ada nanti, kita ngoding TypeScript-nya dulu, ntar nanti di compile, akan jadi JS, nah JavaScript-nya baru di run. Terus, wah bang ribet bang, nah, tenang guys, jangan marah dulu. Nanti kita akan simplify lah ini intinya. Dan memang ada beberapa yang sudah simplify secara Node.js. Juga kayaknya Node.js tuh bisa jalan TS natif, tapi aku nggak update itu ya. Nanti aku cari tahu lagi. Tapi ya yang bener-bener natif itu ada ban sebenarnya. Nah, ban ini natif TypeScript. Dia memang JavaScript bisa, tapi TypeScript-nya memang natif gitu. Nah, ini juga bisa mau coba-coba boleh sih. Nah, tapi poinnya kita akan belajar Node dulu, karena nanti kalau bisa Node, pasti bisa ban. Jadi nggak usah khawatir. Ban tuh cuma runtime-nya doang gitu. Uh, Oke, kita mulai dari buat ini dulu ya, buat project-nya dulu. Oke, aku udah siapin VS Code dengan terbuka mode folder ini, yang open folder, kayak gini ya. Nanti diklik aja TypeScript-nya, misalnya gitu. Ini nama folderku, ini sesuai lah, sesuai mood aja. Kalian bisa buat nama sesukanya. Nah, intinya buat aja seperti itu. Terus kita coba init project ya. Kita open terminal. Cara aku open terminal begini ya. Nah, kalau memang nggak ada ini, tinggal diklik aja 2 kali ini, nanti akan keluar. Terminal. Terus, gue bakal init dulu. Oh, pastiin dulu node-nya ada guys. Oke, sama nvm version. Nah, ini ada ya dua-duanya ya. Oke, kita mulai dari pm init min y. Nah, y itu artinya ya aja gitu. Enggak ya, sama lah, y, ya aja gitu. Ini project TypeScript dan lain-lain. Ini JavaScript related. Kita nggak akan bahas di sini. Terus kita akan ininya ya, dependensi TypeScript-nya untuk development environment dengan cara npm install TypeScript save dev. Nah, ini intinya atau bisa di kayak gini sih. Atau bisa kayak gini aja. Nah, itu artinya development. Ini udah dikasih tahu di mungkin materi lain ya. Bisa diperhatiin ini ya, make sure dev dependency ya, bukan dependency utamanya, cuma untuk development doang. Karena kan tadi ya, again, ingat ini cuma kayak compiler jadi JS, nah ini yang bakal naik, bukan TypeScript-nya. TypeScript-nya nggak naik. Nggak naik tuh maksudnya nggak di productionin, cuma untuk kita ngetik aja. Gitu. Terus kita akan generate TS config ya. Oke, ini ada namanya TS config. Nah, ini nanti bakal dijelasin mungkin di akhir-akhir banget. Karena ini advanced use. Secara umum orang nggak akan sentuh ini sebenarnya. Tapi nanti kita ada beberapa pasti yang kita butuhkan. Misalnya kayak source map itu apa. Nanti aku akan jelasin di ending, DLC lah. Tambahan kalau game tuh DLC gitu. Ya, jadi untuk di ending-ending aja.
Nah, kita bisa, nah ini bener nih, tambahin note nih bisa nih. Nah, ini juga bisa. Jadi tambahin aja kalau memang mau di apa npm install note gitu ya. Nah, ini pastiin aja dev dan dev gitu. Nah, types ini gunanya biasanya kalau awalnya ada types itu cuma typing doang. Jadi biar TypeScript bisa baca oh note itu butuh apa dan lain-lain. Oke ya. Sekarang kita buat TypeScript pertama kita. Um, Hello world. Ya apalagi ya kalau nggak hello world ya. Hello world, world. Oke. Biasa. Kita buat ini, aku yakin kalian familiar banget lah cons apa ya, message, hello world, terus console log, message. Nah ini benar-benar ini ya apa benar-benar umum lah ya. Terus kita coba compile dengan cara npx t sc. Nah nanti kalau perhatiin ya itu ada nanti DS ada mapnya dan nggak usah dipikirin map sama D ini nggak usah dipikirin, fokus ke sini aja. Nah ini yang bakal dijalanin si node tadi. Nah ini nggak default ya, dia keluar gitu ya, kayak wah kok nggak rapi banget ya, jelek gitu ya. Nah ini gue kasih tahu spoiler dikit lah tambahan karena memang biar agak rapi dikit ya, nggak enak bacanya. Ordernya bisa diganti kok. Nah jadi kita buang dulu ya yang tadi. Oh ya kita jalani dulu lah bisa node ya. Hello world.js. Nah, ini sama ya, persis ya. Ya memang persis gitu, karena cuman kayak gini doang. Coba aku penasaran, kayaknya nggak bisa langsung deh node itu bisa jalanin TS. Tapi penasaran aja sih. Wih, bisa deh? Ya, iya. Oke, bisa. Jadi nanti next, gue nggak tahu ya, ini baru tahu. Jadi aku nextnya nanti bakal coba aku cek dulu dokumentasinya, apakah ini udah permanen atau enggak ya. Jadi ini memang kita buat video di mana baru banget kayaknya dia ini di versi 24 itu update. Jadi kalau versi 22 kurasa belum deh. Masih mode eksperimental kayaknya waktu itu. Terus juga kita harus ngasih tahu load modul apa gitu. Ya intinya ribet lah, nggak usah dipikirin gitu. Nah, ini sekarang TS langsung bisa jalan tanpa JS. Jadi zaman dulu orang begini nih, kayak gini. Kalau zaman dulu ya. Gue nggak bilang gue tua ya. I mean, you got what I mean, right? I mean, maksudnya bukan gue tua, tapi ya itu. Nah, jadi kita coba compile lagi ya. Dengan tadi kita setting ordernya begini. Oke. Nah, kalau diperhatiin dia akan muncul di file di sini. Nah, terus untuk jalaninnya kita bisa di this ya. Terus ke JS Hello World tadi. Ini sama. Cuman bedanya lebih rapi lah. Masa tadi di situ kan tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, untuk nextnya kita bakal belajarnya di website resmi di sini di TypeScript Playground. Nah, di TypeScript Playground ini. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Nah, kenapa di sini? Karena memang kita masih belajar dasar-dasar lah. Jadi kita nggak perlu yang gimana-gimana. Tapi nanti ada beberapa kasus yang mungkin kita akan di VS Code karena kita butuh folder gitu. Tapi secara umum kayaknya di sini aja dulu. Nah, kita coba ya beberapa fitur-fitur TypeScript tadi. Jadi ini kan di TypeScript ada fitur-fitur lah ya, misalnya error yang kayak tadi. Jadi kayak kita coba praktek lah gimana. Atau kita bisa praktek di sini juga boleh sih. Atau di sini boleh sih. Ya bebas lah. Misalnya kita bilang let ya. Ini string. Terus kita di tengah-tengah kodenya ada 1000 line lah, 1000 line. Terus ada lagi di sini 1000 line selanjutnya. Tapi nggak boleh ya 1000 line ya. I mean maksudnya ini contoh aja. Kayak lu ngoding nggak tahu sampai 1000 line. Di tengah-tengah temen lu tiba-tiba ngedit nih. Message sama dengan 3 gitu. Nah itu langsung error tuh. Oh ini message ini string gitu. Kenapa lu kasih nomor gitu. Nah gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih.
Jadi dia langsung ketahuan ya errornya. Nggak perlu di production dulu gitu. Kayak di production. Nah ini contoh salah satu lagi yang lain ya. Cons test gitu ya. Ini JSON biasa misalnya A1, B2 gitu ya. Terus kita nih ngide nih di sini mau buat tes dot C gitu. Nah, C itu langsung dimarahin tuh. Kayak C ini nggak ada, cuma ada A sama B gitu. Nah, gitu-gitulah. Jadi lebih enak lah dibaca. Oke, kita rekap dulu ya. Yang sekarang kita udah tahu cara setup TypeScript-nya dengan cara langsung pakai Node.js, langsung execute TypeScript bisa, pakai compile dengan cara yang sebelumnya yang sudah sekarang biasa orang pakai juga berjalan ya, normal ya. Terus kita udah tahu bagaimana TypeScript itu bekerja secara umum. Ini aku nggak nyuruh untuk ngerti dulu ya. Nanti aku akan bahas kenapa dan lain-lainnya akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini sekian sih. Thank you for watching. I will see you in next videos.